Qala ba'dul mufassirina Yasin ya insan wa 'adatul arabi annahum ya'khuduna min kulli kalimatin harfan thumma yatalaffazuna bihi wa ya'khuduna min ya'in nidaiyya wa mil insani sinan faraqabuhuma fasara yasin wal muradu minhu ya Muhammad alaihi salam. Wa qala ba'd al-mufassirin al-murad minhu yasin al-mursalin wa qala ba'dhum yasin ismun min asma'il Qur'an wa qala ba'dhum yasin ismun min asma'illah ta'ala. Kalau bicara masalah tajwid, yasin, baca yasin ya-nya itu 2, sinnya 6. Jangan sampai yasin ya-nya panjangnya sama sama sin. Ya, dengerin kalau baca yasin, misalkan kita biasa bismillahirrahmanirrahim, yasin, yasin, itu salah. Yasin atau yasin, salah juga. Ya-nya itu 2, panjangnya 2, sinnya 6. Jangan dua-duanya sama. Yasin. Kenapa? Karena ya itu matnya berbeda dengan sin, namanya beda. Kalau kita bicara ya ulumul tafsir, ya dalam ulumul Quran itu ada yang namanya fawatihus suwar, pembuka daripada Al-Quran, pembuka daripada surah. Kan sering kita dengar alif, lam, mim, gitu ya. Ada alif, lam, mim, ro, kan? Ada juga sod, gitu ya. Ada juga nun. Nah, ini bunyinya kan sesuai dengan huruf asli, bukan huruf berharokat. Makanya kalau kita telaah pelajaran Iqra, kelemahannya adalah Iqra itu huruf asli, orang-orang yang lulus Iqra, huruf asli banyak yang nggak begitu ngerti. Apalagi kalau ngaji cuma sampai Iqra 5, ujuk-ujuk Quran. Ya, banyak ya, baru Iqra 5, ujuk-ujuk Quran. Udah Quran, udah. Kemarin Iqra 5, udah bisa kata gurunya, langsung aja Quran. Nah, itu salah. Kenapa? Karena kalau kita lihat di Iqra, ini dasar langsungnya. Iqra itu fawatihus suwar ada di bab terakhir. Dan pengajaran daripada fawatihus suwar itu harus benar-benar, nggak sekali pertemuan. Nggak, oh bisa deh, enggak. Misalkan di situ dilafazin, lafaznya itu alif lam mim. Lihat harokatnya itu panjangnya lama apa, bener apa enggak? Ada yang baca alif, itu alif ya, alif lam. Enggak ada istilah alif di dalam tatanan Al-Quran. Yang ada alif pakai f. Kemudian lam, bukan alif lam mim, bukan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di Quran yang sudah diberikan syakl, diberikan harokat, coba lihat mimnya, dikasih tasydid ya? Dikasih tasydid. Aslinya mimnya nggak ada tasydid. Dan kalau aslinya lagi, Quran yang pertama kali dituliskan oleh Zaid ibn Thabit. Zaid bin Thabit adalah katibur Rasul, yaitu sekretarisnya Rasul pada zaman Utsman bin Affan. Ini Zaid bin Thabit dapat tugas dari Utsman memimpin tadwinul Quran. Apa itu? Membukukan Al-Quran. Al-Quran dulu pada zaman Rasul belum dibukukan kayak gini. Ada nggak Rasulullah mengatakan nih Quran? Enggak. Pada zaman Rasul Quran nggak kayak begini. Kalau seandainya ada yang mengatakan Rasul memegang Al-Quran, wah itu patut dipertanyakan, itu hadis dari mana?
Rasul yang disebut megang Quran, nggak megang Quran kayak kita begitu, nggak. Maknanya megang Quran, di dalamnya, dalam diri Rasul itu ada Quran yang berjalan. Karena hafiz Quran kan berarti. Nah, Al-Quran pada zaman Rasul itu tulisannya ada di pelepah kurma, di kulit binatang, kemudian ada di tulang belulang. Yang mana ketika zaman Utsman bin Affan, semua hafalan-hafalan manuskrip itu dikumpulkan, dijadikan satu sidang penentuan daripada kodifikasi tadwinul Quran, menyatukan Quran, sehingga Quran dituliskan tanpa ada titik dan tanpa ada harokat. Bayangin, Quran nggak pakai titik, nggak pakai harokat, model orang kayu manis bisa nggak kira-kira? Susah. Orang Arab aja bingung kadang-kadang. Bagaimana kita bacanya bahasa Indonesia? Baca Quran kadang-kadang sedikit, banyakan baca WA kan gitu ya. Nah, gitu. WA banyak, koran banyak, baca Quran dikit, yang ngakunya aja begitu. Nah, bagaimana orang Arab aja kadang bingung bacanya ini apaan? Tabat siada itu kan tak, ba sama tak, ya sama dal. Itu kan ada titik semua, tak sama ba sama tak itu kan ada titiknya. Itu cuma begitu doang, melengkung. Bayangin, ini bacaannya apa ya? Makanya langsung dikasih yang namanya titik. Dititikin nggak bisa juga. Kenapa? Langsung orang Indonesia bilang itu huruf gundul kan? Iya kan? Kitab kuning dikasih huruf gundul. Kenapa? Nggak ada harokat. Ya kayak gini nih, ini kan nggak ada harokat ini, gitu kan? Huruf gundul. Terus bagaimana caranya? Dipermudah lagi. Al-Quran dikasih harokat. Ini Quran di Indonesia dia enak. Ada yang namanya Al-Quran itu pojok. Pojok itu artinya ya tulisannya sampai habis. Itu Quran. Kalau kita menelaah Quran dulu sama sekarang, kalau pernah ngaji dulu tuh, Quran dulu itu mohon maaf, kertasnya jelek-jelek. Iya, ada yang coklat, tulisannya kadang-kadang ngebleber. Huruf dal sama ro sama, huruf h sama mim sama. Quran dulu masih ada nggak di sini? Quran dulu nih. Ini Quran sekarang deh. Quran dulu. Nah sekarang langsung dibagusin, tulisannya cakep-cakep. Nggak bisa juga ada yang dibantu pakai huruf Latin. Ada ya? Boleh nggak? Silakan baca, tetapi lagi-lagi murojaah. Apa itu murojaah? Lihat kembali. Kemudian kalau bisa tanya sama temen yang memang udah lancar baca Quran, bener gak bacaan saya? Gitu caranya. Nah kembali kepada Fawatihus Suwar, pembuka daripada Al-Quran. Makanya Alif Lam Mim Yasin itu ada kaidahnya. Kalau kita belajar tajwid ada mad lazim harfi musyabbah, mad lazim harfi mukhaffaf. Pernah nggak sampai dulu belajar situ tuh? Tajwid yang terakhir tuh, pelajaran tajwid dasar yang terakhir itu yang begitu tuh. Ya, lazim harfi musyabbah itu terdiri pada huruf nun, qaf, shad, kemudian ain, sin, lam, kaf, mim. Kemudian ada mad lazim harfi mukhaffaf. Di antaranya hurufnya adalah ha, ya, to, ha dengan ra. Jadi kalau ada huruf-huruf kayak begitu tuh, maka harus dibacanya sesuai dengan kaidah. Yasin, ya-nya 2, sin-nya 6. Yasin. Alif Lam Mim, karena lam itu mengandung huruf M, lam kan ada M-nya. Kemudian berhubungan dengan mim, maka ada yang namanya kaidah musyaddah. Akhirnya ditasydid mimnya menjadi alif lam, ada gitu. Alif Lam Mim. Nah, itu salah. Alif Lam Mim. Kalau tambahin ro, Alif Lam Mim. Ro-nya 2. Tambahin dal ada enggak? Enggak ada. Enggak ada alif lam dal, enggak ada. Ya, ada alif lam mim ro atau alif lam ro.
Shad bagaimana? Huruf shad itu kan dia shad. Beda shad dengan shad. Shad itu ada huruf D, maka dia harus ada qalqalahnya. Shad. D, ada D-nya. Kaf, ha, ya, ain, shad. Kaf, ha, ya, ain, shad. D, ada D. Surat Maryam. Ya, jadi jangan kafnya pendek, kafnya itu panjang. Kaf, ha, ya, ain, shad. Itu dia. Itu namanya mad lazim harfi musyabbah dan mad lazim harfi mukhaffaf. Makanya